seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Tunaikan syukur buat segala perbuatanmu dan kasihmu di dalam hidupku. Tiada terukur, betapa besar kasihmu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Oh, yeah, yeah, yeah. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya. Tes. Umat yang dikasih Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang sudah berkenan hadir dalam KKR Misi hari pertama. Hari kedua, kami percaya hari ketiga ini, saat ini kau ada di tempat. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran. Kami mengucap syukur, kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang mengasihi setiap kami. Dan kami mengaku Tuhan, kalau saat ini kami ada di sini, ini bukan kebetulan, tetapi Engkau yang sudah menarik kami ke tempat ini. Engkau akan memberkati setiap kami yang hadir. Engkau akan membuat kami mengalami lawatan Tuhan pada sore hari. Engkau akan membuat setiap kami mengalami urapan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, setiap anak-anak yang mengambil bagian dalam pelayanan, baik singer, song leader, semua pelayan, Tuhan Engkau urapi, Engkau menolong setiap kami Tuhan. Engkau menguduskannya, sehingga setiap kami boleh dipakai secara luar biasa untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Juga hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan, firman yang tiada terbatas itu akan disampaikan oleh hamba-Mu yang terbatas. Kami mohon saat ini Tuhan, supaya Engkau menolongnya, agar setiap yang tidak terbatas itu tidak akan dibatasi oleh hamba-Mu yang terbatas ini, tetapi kuasa-Mu yang tak terbatas akan mengubahkan setiap kami Tuhan, akan menolong setiap kami Tuhan, akan membaharui setiap kami Tuhan, dan akan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami semua. Untuk firman-Mu yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih untuk semuanya. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan hanya satu tujuan kami saat ini Tuhan. Fokus kami, perhatian kami, tujuan kami hanya untuk Tuhan
Yesus, hanya untuk meninggikan Tuhan yang saat ini hadir di tengah-tengah kami Tuhan, yang saat ini akan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kebaktian KKR misi hari ketiga ini jadi hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya berkata, amin. Amin. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan yang diberkati. Kami ucapkan selamat datang di GSC Perjanjian Baru. Sore hari ini kita ada di KKR yang kedua. Saya percaya ketika kita sama-sama bersatu hati, ada lawatan Allah, ada kuasa Allah terjadi di tempat ini. Yang siap memuji Tuhan katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan sore hari ini. Segala pujian, segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Sama-sama kami bertepuk tangan. Biar nama Tuhan dipuji, disembah. Sama-sama. Tiba Saatnya kami berkumpul bersama katakan dari mana? dari setiap suku dan bangsa, Oh, berdiri di hadapan tata Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuasaan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. haleluya. Sekali lagi pujian dari awal jemaat Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersama dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Dalam pujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan sama-sama. Keselamatan Dari Allah yang duduk dan bertata, sama-sama kami naikkan pada Anak oh, Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Katakan kemuliaan bagi Dia. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya, kemuliaan bagi Yesus. Kita akan bernyanyi satu lagu sekolah minggu, lagu lama.
Saya mengajak kita semua memuji Tuhan. Anggap saja di sini adalah suasana surga. Bersama dengan kita, saudara, kita akan nyanyikan pujian ini. Saya percaya kita semua tahu lagu ini. Yang siap bagi Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Sekali lagi, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Mari menari bagi Tuhan. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. Bila zaman ini lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah terdengar, bila orang yang selamat berkeliling tangannya, bila nama duri langit ku ada. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala. Yang percaya katakan, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala.
kasih Tuhan untuk sore ini. Terima kasih kami masih diberikan kesempatan untuk bersorak bagi-Mu Tuhan. Kau sangat baik Tuhan Yesus. Dan biarlah hati kami, seluruh hidup kami mempersembahkan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami mau terus menyembah-Mu. Engkau penghibur kami. Menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja.
bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu.
yang bernafas memuji-Mu Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah layak kudus, layak disembah Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah layak kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah layak kudus, layak disembah. Haleluya, haleluya. Engkau layak Yesus, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak disembah. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus, till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul that captive by depression. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains,
Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Dengan imanmu katakan, saw Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Yes, Jesus. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like fire. Son Jesus. Son Jesus. Son Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Haleluya. We speak the name of Jesus. Kami memperkatakan nama Yesus. Nama yang lebih besar dari setiap masalah kami. Nama yang lebih besar dari setiap tantangan kami, Tuhan. Holy Spirit, you have your way. Roh Kudus, Engkau ambil alih di kebaktian ini, Tuhan. We are nothing without you, Jesus. Kami membutuhkan Engkau, Yesus. Kami membutuhkan Engkau, Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya merasa bahwa saya perlu berdoa beberapa orang di tempat ini sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Saya merasa bahwa ada beberapa hari belakangan ini, beberapa bulan belakangan ini, ada beberapa orang mengalami sebuah tantangan hidup yang sangat berat. Sehingga saudara kehilangan damai sejahtera yang Tuhan mau sediakan bagi saudara. Saudara kehilangan damai sejahtera yang sejati yang saudara cari-cari. Mungkin selama ini damai sejahtera yang saudara tempatkan adalah di seseorang dan orang tersebut pergi dan damai sejahtera saudara juga pergi. Mungkin damai sejahtera saudara taruh di uang saudara sehingga saudara lagi kehilangan uang atau finansial saudara lagi minim sehingga damai sejahtera saudara juga hilang. Saya percaya Yesus adalah damai sejahtera yang sejati yang kita cari-cari. Hal di dunia ini tidak bisa mengisi kekosongan, mengisi damai sejahtera yang kita cari-cari. Hanya Yesus yang sanggup memberikan damai sejahtera, seperti firman Tuhan mengatakan damai sejahtera yang melampaui akal manusia. Dan itu akan dicurahkan ke dalam hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara sekalian malam hari ini. Dan kalau ini saudara lagi khawatir sekali, sehingga kekhawatiran itu melebihi, melampaui damai sejahtera saudara. Dan firman Tuhan berkata, don't worry about anything but pray about everything. Jangan khawatir tentang segala sesuatu, tapi doakan segala sesuatu. Kalau saudara khawatir saat ini, itu sebuah tanda bahwa saudara perlu berdoa. Dan kalau ini saudara khawatir menghadapi tantangan yang besar sehingga saudara kehilangan damai sejahtera, saudara lagi down saat ini, saya minta saudara angkat tangan saudara dan kami ingin berdoa buat saudara di tempat ada begitu banyak saudara. Terima kasih sudah berani mengangkat tangan. Kalau saudara berdiri di sekitar saudara melihat ada orang yang angkat tangan, saudara bisa balik ke mereka, arahkan tangan saudara dan doakan mereka. Karena kita family di tempat ini, kita keluarga di tempat ini. Bapa di surga, Engkau melihat setiap tangan yang terangkat Tuhan. Hamba tidak tahu secara detail apa yang mereka alami saat ini, apa yang mereka hadapi saat ini Tuhan. Tetapi Engkau mengetahui segala detail kehidupan mereka.
segala struggle mereka Tuhan, segala tantangan mereka Tuhan, sehingga mungkin sekarang mereka lagi kehilangan damai sejahtera itu. Oleh sebab itu kami bersatu hati, satu iman, satu suara Tuhan. Engkau curahkan damai sejahtera yang sejati itu, damai sejahtera yang datangnya hanya daripada Yesus Kristus, karena Engkau the Prince of Peace. Damai sejahtera yang sejati yang melampaui akal manusia dicurahkan ke dalam hati dan pikiran mereka. Beri mereka kekuatan yang baru. Segala bentuk intervensi iblis Tuhan yang ingin menghancurkan kehidupan mereka, kami bersatu hati, kami lumpuhkan kuasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tengking, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mereka dipenuhi oleh Roh-Mu Bapa di surga. Roh-Mu tercurah lebih dan lebih lagi in Jesus name. Roh-Mu tercurah dan tercurah lagi in Jesus name. Roh-Mu tercurah dan tercurah lagi in Jesus name. Mari jemaat Tuhan, mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Mari kita serukan nama Yesus. Serukan nama Yesus. Karena Dia yang bisa membebaskan kita. Karena Dia yang bisa menyembuhkan kita. Karena Dia yang bisa menguatkan setiap kita. I speak the name of Jesus. Haleluya. Haleluya Jesus. Jesus walked the mountain. Mari jemaat Tuhan. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, Son Jesus, Son Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn light. Your name is power. Your name, your name. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn light. Ada dasar bagi Tuhan kita. Nama di atas segala nama, Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini memuji dan memuliakan Engkau. Kami menyerahkan beberapa menit ke depan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Roh Kudus, Engkau melakukan hal-hal yang hanya Engkau bisa lakukan. Ubah kami, biarlah ada transformasi dari dalam keluar melalui firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Sebelum Bapak Ibu Saudara duduk, lihat orang kiri kanan kasih tahu, kok kamu kurusan hari ini? Silakan duduk, terima kasih worship team. Siapa yang mau dengar berita baik, kan? Siapa saja pasti senang dengar berita baik. Perkenalkan, nama saya Eka. Saya anak mantu dari Bapak dan Mama di tempat ini. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Selalu menjadi sebuah kehormatan yang luar biasa untuk melayani Papa Mama dan juga jemaat di tempat ini. Kami bersyukur karena Papa Mama sering mendoakan kami dan kami melihat ada pekerjaan tangan Tuhan yang luar biasa. Jemaat di tempat ini pun selalu mendoakan Pak Grace, Pak Gerald, kami semua yang melayani. Jadi sekali lagi terima kasih buat doa saudara. Melayani di Bali bukan suatu hal yang mudah karena 90% orang Hindu, 5% orang Muslim, 5% itu campur sini campur sana. Tapi kami melihat
Setelah pandemi Bapak Ibu Saudara sekalian, kami melihat ada begitu pekerjaan tangan Tuhan yang sangat dahsyat dilakukan di Bali. Especially melalui gereja kami. Ada sebuah revival yang terjadi di Hillsong Bali saat ini. Kami bersyukur akan hal tersebut. Dan kami percaya ini semua terjadi karena anugerah Tuhan. Tapi juga ada orang-orang keluarga di tempat sini yang selalu mendukung kami terus melayani untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang di sana. Amin. Saya akan bacakan sebuah ayat firman Tuhan yang tercatat di dalam Yakobus 1 ayat yang kedua sampai keempat, terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Firman Tuhan berbunyi demikian. Saudara-saudara, kalau kalian mengalami bermacam-macam cobaan, semua katakan cobaan, 1, 2, 3. Hendaklah kalian merasa beruntung. Sebab kalian tahu bahwa kalau kalian tetap percaya kepada Tuhan, pada waktu mengalami cobaan, akibatnya ialah kalian menjadi tabah. Jagalah supaya ketabahan hatimu itu terus berkembang sampai kalian menjadi sungguh-sungguh sempurna serta tidak berkekurangan dalam hal apapun. Jadi Tuhan kita mengizinkan segala cobaan, mengizinkan segala tantangan hidup, masalah hidup. Dia izinkan itu semua datang dalam kehidupan kita, bukan untuk menghancurkan kita, tapi membentuk kita lebih menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Menjadi seorang pemimpin yang lebih baik, menjadi suami yang lebih baik, menjadi istri yang lebih baik, menjadi seorang pegawai yang lebih baik. Nah, sangat disayangkan. Tapi sepertinya tidak jemaat di tempat ini, lebih kepada jemaat di Hillsong Bali. Banyak jemaat di Hillsong Bali berdoa supaya Tuhan hilangkan masalah tantangan dalam kehidupan mereka. Kalau bisa Tuhan kasih hilangin masalah, kalau bisa ini tantangan jangan datang di dalam kehidupan saya. Tapi Tuhan izinkan hal-hal tersebut supaya Tuhan mau membentuk kita. Karena apa? Karena Tuhan punya misi, Tuhan punya tujuan, punya rencana yang luar biasa. Dan dia harus prepare kita, dia harus tes kita terlebih dahulu. Setiap produk HP yang saudara pegang di tangan saudara saat ini, sebelum produk tersebut dikirim ke pasar dunia, produk tersebut harus melewati musim tes, perlu diuji terlebih dahulu. Setelah diuji dari level pertama, kedua, ketiga, sampai berikutnya, kalau dia sudah pantas untuk kirim ke market di luar sana, akan dikirim di luar sana. Kita ini produknya Tuhan. Kita perlu dibentuk, kita harus melewati ujian karena rencana Tuhan sangat besar. Misi Tuhan sangat besar, tapi kalau kita tidak siap, kemungkinan besar kita akan hancur. Kemungkinan besar kita akan menyerah dalam kehidupan kita. Rencana Tuhan bagi setiap orang tidak biasa-biasa. Saya nggak percaya hal tersebut. Rencana Tuhan selalu besar bagi setiap orang, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Siapapun saudara, apapun latar belakang saudara. Saya mau kasih tahu saudara, Tuhan punya tujuan yang besar, Tuhan punya tujuan yang hebat buat saudara. Dan saya tahu bahwa tidak setiap pekerjaan Tuhan itu selalu tentang ada di dalam gereja. Kita diciptakan bukan hanya untuk dibentuk di dalam gereja, diperlengkapi di dalam gereja, tapi kita dibentuk, Tuhan punya tujuan, kita dibentuk, kita diperlengkapi untuk dunia ini. Halo? Kita diperlengkapi supaya kita bisa ke dunia sana, di luar, supaya kita bisa membawa dampak bagi orang-orang di luar sana. Firman Tuhan berkata, you are the light of the world. Engkau adalah terang dunia. Firman Tuhan tidak berkata, engkau adalah terang gereja. Firman Tuhan berkata, engkau adalah garam dunia. Firman Tuhan tidak berkata engkau adalah garam gereja. Goliat saudara kemungkinan besar tidak ada di dalam gereja. Goliat saudara ada di dunia di luar sana. Dan Tuhan prepare saudara.
Lewat tantangan, lewat masalah, lewat ujian hidup. Supaya saudara bisa mengalahkan Goliat saudara yang ada di dunia sana, di luar sana. Itu misi kita. Yes, sangat penting untuk terus, terima kasih, untuk terus ada di dalam gereja, diperlengkapi, diberkati, didoakan. Tapi saya percaya setiap orang, kita bukan hanya diciptakan untuk ada di dalam gereja, kita diciptakan untuk ada di luar, di dunia sana, supaya kita bisa bawa dampak di luar sana. Tapi Tuhan perlu membentuk kita terlebih dahulu. Ada amin? Karena Tuhan punya sesuatu. Di Hillsong Bali, Bapak Ibu saudara sekalian, Eka Muti berfirman, di mana ada 1-2 orang tepuk tangan, semua orang tepuk tangan. Tuhan punya sesuatu yang terbaik di balik setiap tantangan hidup. Tuhan selalu punya misi yang luar biasa buat kita semua. Sehingga apapun yang menjadi impian yang Tuhan berikan kepada kita bisa kita capai. Tapi kita perlu dites dulu. Kita perlu mengalami proses supaya setiap impian yang Tuhan berikan bisa menjadi kenyataan. Nah, hari ini atau malam ini kita akan belajar bagaimana kita menghadapi musim berada di padang gurun. Karena setiap pengikut Kristus, saudara pasti pernah ada di musim padang gurun, atau sedang ada di musim padang gurun, atau suatu hari nanti saudara akan masuk ke dalam musim padang gurun. Nah, musim padang gurun ini menggambarkan a dry season di dalam kehidupan kita. Musim padang gurun ini berbicara tentang musim kering yang akan kita atau sedang kita alami. Saya percaya semua kita akan melewati hal ini. Bahkan mungkin ada beberapa orang yang sedang ada di dalam padang gurun. Saudara ada di dalam musim kering saat ini. Nah, ketika kita berada di musim kering, ketika kita ada di melewati padang gurun, biasanya itu lebih banyak pertanyaan-pertanyaan daripada jawaban. Ketika kita ada di dalam padang gurun, ketika kita ada di musim kering, biasanya itu banyak pertanyaan daripada mendapatkan jawaban. Apa yang terjadi Tuhan? Kenapa ini terjadi Tuhan? Kenapa ekonomi keuangan saya seperti ini? Kenapa pelayanan saya seperti ini? Kenapa kerohanian saya seperti ini? Kenapa anak-anak saya seperti ini? Kenapa suami saya seperti ini? Jangan tanya kenapa istri saya seperti ini, karena your wife is always right. Ketika ada di padang gurun kita sering bertanya, Tuhan di manakah hadirat-Mu? Ketika kita ada dalam musim kering, kita tanya, Tuhan kok saya nggak bisa melihat pekerjaan tangan-Mu Tuhan? Semua kita pernah mengalami berada di padang gurun atau musim kering. And it's okay. Karena Tuhan Yesus pun pernah berada di padang gurun. Matius 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh kepada padang gurun untuk dicobai iblis. Saudara siap atau tidak, kita semua akan melewati padang gurun untuk mencapai misi yang Tuhan mau kerjakan, untuk mencapai misi yang telah Tuhan tentukan. Soon or later kita akan melewati padang gurun, kita akan melewati musim kering ini sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Tapi saudara perlu mengerti bahwa we are not meant to live in the wilderness. Tuhan tidak punya maksud untuk kita tetap tinggal dan hidup di dalam padang gurun. Padang gurun adalah sebuah musim di mana Tuhan akan pakai musim tersebut untuk mengeluarkan potensi-potensi kita. Untuk mengeluarkan hal-hal yang terbaik yang sudah Tuhan tanamkan di dalam diri kita. Kami di Bali ada suatu musim di mana saya dan Englin mengalami sepertinya kayak ada di padang gurun. Kemarin kalau Bapak Ibu tidak ikut, mungkin kayaknya bisa dinonton kembali ya khotbah kemarin. Ada di season di mana sepertinya padang gurunnya ini lama banget.
Kami melayani orang yang sama, pemimpin yang sama, dong buat kesalahan yang sama, kata suka tahu, dong buat kesalahan yang sama lagi. Jadi orang-orang ketua-ketua, pemimpin-pemimpin kaum muda jangan menyerah. Saudara lagi lewatin padang gurun saja, oke? Saudara lagi cuma melewati sebuah padang gurun. Nah ketika kita berada di musim kering, kita berada di musim padang gurun, yang Tuhan lihat adalah bagaimana kita meresponi hal tersebut. Apakah kita punya the right response, apakah kita punya the wrong response? Apakah kita punya respon yang benar atau respon yang salah? Karena seberapa lama kita akan ada di padang gurun sangat ditentukan bagaimana kita merespon ketika kita ada di padang gurun. Respon kita sangat penting. Dari Mesir ke tanah perjanjian itu hanya dibutuhkan sekitar 11 hari kalau saudara orang yang fit, saudara orang yang sehat. Kalau jalan kaki itu dibutuhkan cuma 11 sampai 12 hari saja. Tetapi kenapa bangsa Israel mereka bisa stuck di padang gurun 40 tahun? Karena mereka punya respon yang salah. Respon saya dan saudara ketika ada di musim kering, ketika ada di musim padang gurun, sangat menentukan berapa lama kita akan ada di padang gurun. Lihat orang kiri kanan kasih tahu jangan lama-lama di padang gurun ya. Ulangan 8 ayat 2, firman Tuhan berkata, ingatlah 40 tahun lamanya Tuhan Allahmu memimpin kamu dalam perjalanan jauh melewati padang gurun. Perjalanan itu dimaksudkan Tuhan untuk mencobai kamu, supaya Ia dapat melihat apa yang terkandung dalam hatimu, dan apakah kamu akan mentaati perintah-perintahnya. Wow, jadi Tuhan pakai padang gurun untuk melihat sesuatu di dalam kita. Tuhan akan pakai padang gurun musim kering untuk mengerjakan sesuatu di dalam kita sebelum Dia mengerjakan sesuatu buat kita dan melalui kita. Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan menggunakan padang gurun atau musim kering untuk melakukan sesuatu di dalam saya dan saudara sebelum Dia melakukan sesuatu bagi saya dan saudara dan melalui saya dan saudara. Jadi padang gurun sesuatu yang jangan sampai kita mau berdoa untuk Tuhan hindari hal ini. No, Tuhan mau pakai itu untuk mengeluarkan potensi terbaik dari dalam kehidupan kita. Kami pernah waktu di Bali hampir setengah gereja. Waktu itu kurang lebih mungkin tahun 2011 atau 2012. Hampir setengah gereja. Orang-orang setengah gereja ke setengah ketong. Beta ada yang pulang rumah buat super lutut sumana aduh Tuhan ini suka apa? Kenapa orang ke setengah sang ketong buat salah apa? Iya kan? Jujur itu adalah sebuah momen yang rentan buat kami berdua. Dan kalau boleh saya jujur sama Bapak Ibu Saudara, kami hampir menyerah melayani membangun rumah Tuhan. Saat itu karena setengah dari gereja ke setengah ketong semua. Dong, sebegitu pindah di gereja lain yang baru buka, aduh. Mau berdoa buat ini pendeta, sonde enak karena ini hamba Tuhan, iya kan? Tapi kami bersyukur karena kami punya orang-orang yang tepat di dunia kami, sehingga mereka terus menguatkan kami, mereka terus menginspirasi kami, mendoakan kami, cek. Ketemu selalu ditelepon, dicek bagaimana. Dan kami harus melewati. Kayak ini sebuah padang gurun yang saya dan Englin lewati. Kalau saya dan Englin menyerah saat itu untuk berhenti dan pulang ke Kupang, kemungkinan Hillsong Bali tidak ada. Hillsong buka di Kupang. Tapi saudara mengerti yang saya maksud ya? Memang di padang gurun itu tidak nyaman. Tidak ada orang yang mau berada di padang gurun karena itu musim kering. Tetapi Tuhan mau menggunakan, bahkan firman Tuhan Allah turut bekerja dalam segala hal. Baik hal-hal yang baik, hal-hal yang tidak baik, bagi hal-hal yang dikirimkan iblis, Tuhan bisa mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia.
Jangan menyerah. Ketika saudara berada di padang gurun, mungkin dalam keuangan saudara, mungkin dalam bisnis saudara, mungkin dalam pekerjaan saudara, mungkin di dalam pelayanan saudara, kita harus mempunyai respon yang benar ketika kita berada di padang gurun. Kalau Sony kau akan tinggal di padang gurun lama-lama. Nah, saya akan berikan 3 respon yang salah ketika saudara berada di padang gurun. Kalau saudara mencatat, silakan mencatat. 3 respon yang salah ketika berada di padang gurun. Yang pertama adalah mengeluh dan menuduh. Ini respon yang salah. Respon yang salah yang pertama adalah mengeluh dan menuduh tidak akan mengeluarkan saudara dan saya dari padang gurun. Complaining only takes away energy from today and never solve a problem of tomorrow. Artinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Artinya mengeluh akan mencuri energi kita hari ini dan tidak akan menyelesaikan masalah kita hari esok. Bangsa Israel mereka mengeluh bersungut-sungut, mereka menuduh, mereka mengeluh, mereka bersungut-sungut dan Tuhan lihat dari atas, lu putar itu padang gurun sekali lah, putar lah. Lu mengeluh lah, putar sudah, gerogol, putar, kuenino. Waktu kita mengeluh, kita nggak akan pernah keluar dari padang gurun. So kita perlu mempunyai respon yang benar ketika kita berada di padang gurun. Saya akan bacakan beberapa ayat di mana bangsa Israel mereka mengeluh. Ada beberapa ayat yang saya baca singkat-singkat saja. Keluaran 15 ayat 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Keluaran 16 ayat 1-3. Mereka mengeluh tentang makanan dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Keluaran 17 ayat 1-3. Mereka mengeluh karena mereka haus. Bilangan 11 ayat 4. Mengeluh makanan yang sudah diberikan. Bilangan 12 ayat 1. Harun dan Miriam mengeluh tentang kepemimpinannya Musa. Bilangan 14 ayat 1-4. Mereka mengeluh tentang raksasa-raksasa dan tanah perjanjian. Mereka menolak untuk masuk ke tanah perjanjian. Bilangan 20 ayat 1-5. Mengeluh lagi karena nggak ada air. Bilangan 21 ayat 4-5. Mereka mengeluh tentang Tuhan dan Musa. Ini komunitas tukang mengeluh. Jadi kalau dong naik bis rame-rame dong pakai baju komunitas tukang mengeluh, ada tulis di belakang. Sebentar juga kita mengeluh, aduh Kupang terlalu panas. Kupang hujan. Kupang macet. Tadi Pak Frankie bilang kau harus jalan dari sini karena Kupang mulai macet. Wih, luar biasa. Tapi firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 14 dia berkata, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Kenapa? Karena dengan bersungut-sungut, dengan mengeluh, dengan menuduh, tidak akan membawa kita keluar dari padang gurun. Seorang yang bernama Zig Ziglar, dia berkata seperti ini, the more you complain about your problems, the more problems you will have to complain about. Semakin banyak saudara mengeluh tentang masalah saudara, semakin banyak masalah yang harus saudara keluhkan. Jadi kalau saudara mengeluh, terus mengeluh, Tuhan lihat dari atas, lu putar sekali lagi. Putar itu padang gurun, putar lagi. Saya akan memberikan 4 hal penting sebelum kita mulai mengeluh dan bersungut-sungut dan menuduh. Yang pertama, gantikan mengeluh dengan ucapan syukur. Ada amin jemaat Tuhan, gantikan mengeluh dengan ucapan syukur. Mungkin secara natural kayaknya mengucap syukur itu bukan sesuatu yang alami. Tetapi firman Tuhan berkata kita perlu bersyukur akan segala sesuatu. Kita perlu bersyukur ketika kita menghadapi setiap tantangan. Nah, ini cara respon yang benar seperti ini. Bersyukur. Dan saat ini saya bisa berkatakan bila kami bersyukur ketika orang-orang itu meninggalkan gereja karena ternyata Tuhan lagi prepare something yang lebih besar dari kami. Tuhan lagi menyiapkan kami, Tuhan lagi uji kami. Kalau kami bisa lulus di tes yang kecil, Tuhan akan kasih tes yang lebih besar lagi. Setiap orang pasti mau melakukan hal besar.
pasti mau melakukan misi-misi yang besar. But segala sesuatu yang besar dimulai dari hal-hal yang kecil. Itu prinsip kebenaran firman Tuhan. Nah, kebanyakan orang apalagi generasi sekarang kalau di jemaat di Bali itu 80% umur 35 ke bawah. Mereka pengen cepat sukses, mereka pengen cepat berhasil. Semuanya itu mau naik lift cepat-cepat. Tetapi Tuhan mau kita mengambil satu step karena di setiap step itu Tuhan akan mengajarkan sesuatu. Rencana Tuhan sangat besar. Kalau kita tidak strong enough, fondasi kita tidak kuat, kita tidak bisa carry apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Hal kedua yang perlu kita lakukan, gantikan mengeluh dengan berfokus kepada kesuksesan kecil yang kita capai. Jadi artinya berhenti komplain tentang hari-hari saudara. Saudara bisa melihat fokus progres-progres kecil. Kalau 1 minggu saudara pernah olahraga, mungkin sudah mulai olahraga, jalan kaki, atau mungkin dalam pekerjaan, saudara harus bersyukur dengan hal-hal yang kecil seperti ini. Karena kalau kita bisa melihat progres, kita bersyukur atas progres tersebut, itu akan memotivasi kita untuk terus berjalan. Yang berikutnya adalah gantikan mengeluh dengan letting go. Dengan kata lain, fokus kepada hal-hal yang bisa saudara rubah dan let go atau melepaskan hal-hal yang di luar kendali saudara. Stop complaining with what you cannot change and start focusing on the things you can change. Berhenti mengeluh dengan hal-hal yang tidak bisa saudara rubah dan mulai fokus kepada hal-hal yang bisa saudara berubah. Gantikan mengeluh dengan letting go, melepaskan hal yang tidak bisa saudara rubah. Yang keempat adalah gantikan mengeluh dengan apa? Dengan berdoa. Pastor Jason tadi pagi dia mengajar sesuatu yang sangat luar biasa tentang berdoa. Kalau kita punya banyak waktu untuk mengeluh, harusnya kita punya banyak waktu untuk berdoa. Kalau kita bisa mengeluh setiap hari, harusnya kita bisa berdoa setiap hari. Kalau kita bisa mengeluh, menuduh, bersungut-sungut setiap hari, harusnya kita punya waktu untuk berdoa. Ada sebuah kutipan yang berbunyi seperti ini. Lebih baik tidak ada habis-habisnya menghitung berkat daripada kehabisan berkat karena tidak ada habis-habisnya menghitung masalah demi masalah. Saya percaya Tuhan telah memberkati kita semua, amin. Setiap hal kecil, hal besar Tuhan telah memberkati kita. Sekarang fokus kita bagaimana? Respon kita gimana? Apakah kita akan melihat hal-hal yang Tuhan belum berkati? Apakah kita akan fokus kepada hal-hal yang Tuhan telah berkati kepada kita semua? Kalau Tuhan sudah berkati dengan motor atau kendaraan, jangan dimodifikasi lah. Emangnya dealer buat salah kok? Soalnya bentar lagi omong ke Gerald, karena Gerald begitu banyak berkat Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kita semua. Kita fokus kepada hal tersebut. Nah, poin yang kedua, respon yang salah. Poin yang kedua adalah menghina mujizat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Bangsa Israel mereka mengalami mujizat Tuhan secara luar biasa. Waktu mereka berada di Mesir selama 400 tahun lamanya menjadi budak. Tapi karena oleh kuasa Tuhan lah mereka dibawa ke padang gurun. Tuhan menyatakan mujizatnya. Dia menyatakan penyertaan yang sangat luar biasa. Tapi Israel, bangsa Israel, mereka mengeluh dan mengeluh. Ketika mereka keluar dari Mesir, mereka berhadapan dengan Laut Merah. Tuhan menyatakan mujizatnya. Tuhan membelah Laut Merah. Mereka berjalan di bagian yang kering. Dan Tuhan membuka laut tersebut sehingga membunuh para tentara-tentara Mesir. Mujizat Tuhan selalu menyertai bangsa Israel. Tapi mereka mengeluh dan mengeluh. Bahkan mereka menghina mujizat Tuhan. Keluaran 16 ayat 2 sampai 4. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa
dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Mereka lapar, terus apa? Tuhan kirim apa setiap hari? Tuhan kirim mana? Semacam roti. Nah, bayangkan saudara, kalau kita hidup di zaman sekarang terus Tuhan kirimkan roti Borneo setiap hari buat ketong. Roti kelapa, coklat, keju, oh haleluya. Kayaknya pulang harus singgah nih. Setiap hari mereka melihat kirim dari surga. Bukan Gojek yang kirim. Kirim langsung dari surga melihat mujizat Tuhan. Tapi mereka mengeluh, mereka menghina mujizat Tuhan. Jangan sampai kita meremehkan mujizat Tuhan. Mungkin karena kita belum mendapatkan mujizat yang besar. Karena saudara meremehkan, menghina mujizat-mujizat kecil yang Tuhan terkerjakan dalam kehidupan saudara. Bilangan 11 ayat 4 sampai 6. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Jadi rakus itu adalah sebuah roh yang tidak bagus juga sebenarnya. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka dan bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun. Perhatikan, Tuhan sudah kirimkan mana, makanan setiap hari dari surga. Terus dia berkata, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini. Ini menghina mujizat Tuhan. Ini menghina berkat Tuhan. Dan Musa mengajarkan sebuah kebenaran yang luar biasa. Buat kita semua malam hari ini. Dia mengingatkan sesuatu yang sangat luar biasa ketika kita menghina mujizat Tuhan. Keluaran 6 ayat 8. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Remember, waktu saudara bersungut-sungut tentang gereja ini, saudara bukan bersungut-sungut kepada Bapak dan Mama, saudara bersungut-sungut kepada Tuhan. Waktu kita mengeluh tentang gereja ini, kita bukan mengeluh kepada pemimpin di gereja ini, kita bukan mengeluh kepada bos yang di tempat di mana kita bekerja, tetapi kita lagi mengeluh kepada Tuhan. Saudara bersyukur karena saudara punya pekerjaan, karena ada banyak orang belum punya pekerjaan. Tapi kita komplain tentang pekerjaan kita. Aduh gaji segini. Banyak orang yang sudah punya pekerjaan. Menurut statistik Badan Statistik Nasional, itu ada 25 juta orang di Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Yang hidupnya setiap orang hanya bisa spend 15.000 rupiah per hari. Jadi jangan menghina mujizat Tuhan, ada amin. Nanti Tuhan lihat dari atas dia bilang, lu putar lah satu kali kakak, putar dia, lu putar itu padang gurun. Respon yang terakhir, respon yang salah waktu kita berada di padang gurun adalah berfokus ke masa lalu. Kita bisa saja keluar dari Mesir, tapi belum tentu Mesir keluar dari kita. Bangsa Israel keluar dari Mesir, tetapi Mesir belum keluar dari mereka. Waktu zaman saya masih SMA di Kupang, sering liburan ke Bali, punya teman-teman juga di Bali, yang dari Kupang juga. Tapi kenakalannya di Bali lebih parah lagi. Jadi ada sebuah jokes, ada sebuah candaan yang bilang ini datang di Bali atau di Jakarta, sifat Kupang sampai setengah di airport nih kayak begini nih. Tuhan harus menggunakan padang gurun selama 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir dari bangsa Israel sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Kalau Tuhan tidak keluarkan Mesir dari bangsa Israel melalui padang gurun, melalui musim kering, kemungkinan tanah perjanjian akan dijadikan Mesir bagi orang-orang Israel. Tuhan pakai setiap musim kehidupan kita untuk mengeluarkan
hal-hal yang tidak perlu, supaya kita bisa mencapai misi yang telah Tuhan tetapkan bagi kita, supaya kita bisa mencapai janji Tuhan, tanah perjanjian itu, impian yang telah Tuhan berikan kepada kita semua. Tapi kita tidak bisa berfokus ke masa lalu, karena bangsa Israel, mereka selalu fokus ke masa lalu. Mereka pengen kembali ke masa lalu, di mana orang-orang Israel itu, orang-orang Mesir, waktu mereka berada di Mesir, mereka punya poor thinking, cara berpikir yang miskin, small thinking, cara berpikir yang kecil, mental seorang budak, mental miskin, mental suka menuduh, mental kembali ke masa lalu. Berfokus ke masa lalu akan menghalangi saudara untuk melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan di padang gurun. Walaupun saudara ada di padang gurun nih, walaupun saudara lagi di musim kering, Tuhan mau bekerja. Tuhan akan mengerjakan sesuatu di dalam saudara. Sebelum dia mengerjakan sesuatu buat saudara dan melalui saudara. Jadi dampaknya lah saudara bisa melihat masalah saudara sebagai, kalau saudara tidak punya respon yang benar, saudara akan melihat tantangan masalah adalah sebagai sebuah penghalang. Bukannya maju, tapi saudara mundur dan mundur ke masa lalu. Nah, saya ingin menunjukkan sesuatu buat kita semua malam ini, karena waktu saya pelajari cerita ini sangat memberkati saya secara pribadi, dan saya senang bisa share kepada saudara malam hari ini. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Keluaran 14 ayat 11 sampai 12. Saya mau saudara lihat bagaimana pikirannya bangsa Israel, mereka berfokus ke Mesir, yaitu ke masa lalu, daripada thinking about the future, berpikir melihat apa yang mau Tuhan lakukan di masa yang akan datang. Keluaran 14 ayat 11 sampai 12, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Fokus mereka selalu ke masa lalu. Keluaran 16 ayat 3, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadi di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar dari padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Bangsa Israel fokus lagi ke masa lalu. Bilangan 14 ayat 2, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Saudara tidak membutuhkan seorang pemimpin untuk kembali ke masa lalu, tapi saudara membutuhkan seorang pemimpin untuk pergi ke masa yang akan datang. You don't need a leader. Gak perlu seorang pemimpin yang luar biasa untuk saudara berjalan ke masa lalu, ke kehidupan saudara yang lama, ke segala sesuatu yang nyaman bagi saudara. Tapi saudara membutuhkan seorang pemimpin untuk menyelesaikan misi yang telah Tuhan rencanakan bagi kita semua, bagi gereja ini juga khususnya. You need a leader. Jadi jangan berfokus ke masa lalu. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa merubah masa lalunya. Tapi bersama Yesus kita bisa merubah masa depan kita, karena Yesus mempunyai masa depan yang penuh dengan harapan. Saya bisa minta pemain musik naik. Bilangan 20 ayat 4-5. Mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Saya mau saudara melihat respon Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka fokus ke masa lalu. Dan saya berharap ayat-ayat ini berbicara sesuatu kepada kita semua, mendapatkan rema yang fresh, rema yang baru.
Bilangan 14 ayat 11. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kau lakukan yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Jadi ada sesuatu yang sangat strong di firman Tuhan ini. Tuhan berkata, berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Saya mau kasih tahu saudara, masuk ke padang gurun merupakan rencana Tuhan. Tapi bangsa Israel mereka tidak pernah mengerti. Masuk ke padang gurun itu selalu ada di dalam rencana Tuhan. Keluaran 7 ayat 16, dan katanya lah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah. Semua katakan ibadah, 1, 2, 3. Semua katakan worship, 1, 2, 3. Supaya mereka beribadah, supaya mereka worship, supaya mereka menyembah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Tuhan berkata, saya mau umatku belajar menyembah di padang gurun. Di dalam keuangan saudara mungkin saudara lagi ada di dalam padang gurun. Di dalam bisnis saudara lagi ada di dalam padang gurun. Di dalam pelayanan saudara mungkin saudara di dalam padang gurun. Di dalam rumah tangga, di dalam pernikahan mungkin saudara lagi ada di dalam padang gurun. Tapi Tuhan mengingatkan kita semua malam ini. Ketika ada di padang gurun, salah satu respon yang benar adalah menyembah Tuhan. Bukan complaining, bukan bersungut-sungut, bukan menuduh ini dan itu, bukan menghina mujizat Tuhan, bukan fokus kepada masa lalu, tapi Tuhan mau kita menyembah. Saya percaya ketika kita ada di padang gurun, karena penyembahan itu tentang kita dekat banget dengan Tuhan. Saudara gak mau jauh dari Tuhan ketika ada di padang gurun. Saudara gak mau jauh dari Tuhan ketika saudara ada di musim kering. We need Jesus. Kita membutuhkan Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Dan teman-teman di sini akan menyanyikan sebuah lagu. Speak the name of Jesus. Dan saya ingin berdoa beberapa orang di tempat ini. Saya tahu saudara lagi ada di musim kering, saudara lagi ada di padang gurun. Dan saya percaya Jesus the living water, Yesus yang adalah air hidup itu, dia akan membasahi setiap area-area kehidupan saudara yang kering malam hari ini. Saudara punya ekspektasi dan iman yang besar. Yes, kalau saudara bertanya judul khotbahnya apa Eka, judul khotbahnya adalah Trusting God. Trusting God ketika kita ada di padang gurun. Bapa di surga, kami akan menyembahmu bersama-sama. Dan Roh Kudus, kami mau mengalami lawatanmu malam hari ini Tuhan. Kami mau mengalami kuasa-Mu Tuhan. Mengalami hal-hal yang belum pernah kami alami Tuhan. Oleh sebab itu Bapa di surga, kami menyerahkan beberapa menit ke depan untuk Engkau beracara Tuhan. Waktu-waktu ini adalah milik-Mu Tuhan. Lakukan sesuatu yang powerful malam ini. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Son Jesus. Son Jesus from the mountains. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, Son Jesus. Son Jesus from the mountains.
Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus, Jesus. Amin. Apakah ada orang-orang di tempat ini yang lagi berada di padang gurun, berada di musim kering, dan saudara lagi mengalami kekeringan yang sangat luar biasa di dalam area-area tertentu dalam kehidupan saudara, dan saudara ingin dibasahi oleh the living water, air hidup itu Yesus Kristus Tuhan. Saudara ingin diberikan hikmat, diberikan pengetahuan, diberikan revelation, diberikan pewahyuan yang baru ketika ada di padang gurun. Karena Tuhan izinkan itu untuk terjadi dalam kehidupan kita, bukan untuk menghancurkan kita, tapi ingin membangun kita, menjadikan pribadi yang lebih baik. Ada pewahyuan yang fresh bagi kita. Kalau itu saudara, saya minta saudara angkat tangan saudara. Ada begitu banyak saudara. Saya ingin berdoa buat saudara secara pribadi. Oleh sebab itu, saudara yang angkat tangan, saya minta saudara bisa maju ke depan. Dan kami ingin berdoa buat saudara. Sambil pemain musik nyanyikan pujian ini, saudara bisa mulai melangkah keluar. Kalau saudara angkat tangan, silakan melangkah keluar, bisa maju ke altar ke depan. Dan kami ada pendeta-pendeta di tempat ini ingin berdoa buat saudara. Dan melihat pekerjaan tangan Tuhan dinyatakan malam hari ini. Roh Kudus melakukan sesuatu yang luar biasa. Mari tim kita naikkan pujian ini sekali. Thank you. Terus maju ke depan, terus tidak perlu malu Bapak Ibu saudara sekalian. Maju ke depan. Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. So Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. So Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is power, Kau penyembuh your kami name Tuhan. is healing, your name is life.
every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Yes, you are Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Your name. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. You are, yes you are. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like Your name, Jesus. your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Son Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Song Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Son Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Yes, Jesus. Yes, you are. Yes, you are. Haleluya. Bapak Ibu boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa menyerahkan setiap saudara kami dalam tangan-Mu. Mereka sendiri punya pergumulan dan mereka sedang membawanya ke hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan memberi pemulihan, kekuatan, kesegaran kembali untuk mengiring Tuhan di dalam perjalanan sisa kehidupan ini. Biar Tuhan disanjung, dimuliakan. Kami taruh mereka semua dalam tangan-Mu. Berkat-Mu mengalir berlimpah-limpah di atas mereka dengan kekuatan baru untuk melangkah dan berdiri teguh setia kepada Tuhan Yesus sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Baik, sekali lagi yang diberkati Tuhan, mari berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya.
Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Bagi yang melayani saya silahkan. Kita siapkan persembahan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat waktu yang indah, waktu di mana kami diberi kesempatan untuk memberi buat misi Tuhan. Biarlah pemberian kami ini adalah wujud kami menyembah dengan harta kami Tuhan. Kau berkati semua tangan yang memberi pada sore ini Tuhan, pada malam ini Tuhan. Biarlah pemberian kami Tuhan bisa membawa dampak, membawa impact buat bangsa kami, buat kota kami, buat pekerjaan Tuhan di muka bumi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau kembalikan berlipat kali ganda Tuhan buat pemberian pada malam hari. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sambil kita memberi, kita akan menyaksikan video misi. Just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. Tema misi pada tahun 2022 mengajarkan bahwa misi adalah untuk menyelesaikan yang belum terselesaikan. Hingga tahun 2023 kita telah membuktikan bahwa banyak pekerjaan misi yang telah kita selesaikan. Pembangunan GSJA Elim Kenam yang dimulai pada tahun 2022 telah mencapai tahap penyelesaian pada tahun 2023 dan dapat merayakan ulang tahunnya yang pertama dalam gedung gereja yang baru. Pembangunan GSJA Wetalu Sejahtera Land terus berjalan dengan pelan tetapi pasti, dikerjakan tahap demi tahap. Hingga saat ini, fondasi bangunan masih terus digali dan kolong-kolong masih dalam tahap pengecoran. Tahun ini, gereja kita memulai membantu pembangunan gedung gereja GSJA yang baru di GK Pulau Rote. Departemen Misi GSJA Perjanjian Baru juga terus mengirimkan bantuan bagi pekerjaan misi di dalam negeri maupun pekerjaan misi internasional. Juga bagi para misionaris-misionaris yang melayani baik di dalam negeri maupun luar negeri. Hingga saat ini, GSJA Perjanjian Baru telah mengirimkan 3 orang misionaris ke Taiwan, 2 orang misionaris ke Jerman, dan 30 misionaris di Amerika Serikat. Dan yang akan berangkat 10 orang misionaris yang akan tersebar di seluruh benua Asia. GSJA Perjanjian Baru meyakini bahwa pekerjaan misi bukan hanya penginjilan, melainkan juga pendidikan. Oleh karena itu, sejak tahun 2019, GSJA Perjanjian Baru memutuskan untuk melebarkan sayap pekerjaan misinya ke bidang pendidikan dengan membuka sekolah-sekolah secara bertahap, mulai dari Taman Kanak-kanak Perjanjian Baru, Sekolah Dasar Kristen Mercusuar Baru, dan tahun depan akan dibuka sekolah menengah pertama, dan di tahun-tahun yang akan datang akan dibuka sekolah menengah akhir. Terima kasih karena telah berkomitmen dalam misi untuk menyelesaikan yang belum terselesaikan. Kita sadar bahwa misi ini tidak akan pernah selesai selama kita masih berada di bumi ini. Oleh sebab itu, misi bukan lagi sekedar menyelesaikan yang belum terselesaikan, tetapi misi adalah tanggung jawab kita bersama. Tuhan Yesus sebelum terangkat ke sorga
memberikan amanat agung kepada kita semua untuk menjadikan semua bangsa murid-Nya. Dan Ia berkata bahwa Ia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Misi adalah panggilan seumur hidup. Misi adalah tugas yang tak berujung selagi masih ada kesempatan. Sebab misi adalah tanggung jawab kita bersama. Jalankan sesuai kemampuan kita, lakukanlah dengan sepenuh hati. Jadilah pembawa suara Tuhan. Ya, tepuk tangan dulu buat kita sampai sini tepuk tangan sudah habis jadi. Baik Bapak Ibu, saya umumkan lagi janji iman kita. Tadi malam pulang tuh saya terngiang-ngiang. Pastor Englin bilang janji iman itu sama dengan jiwa-jiwa gitu ya. Nah, saya menjelaskan lagi kartu janji iman kita supaya kita semua terlibat dalam misi Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat video tadi, kita terlibat uang-uang yang kita kumpulkan, kita kasih buat misionaris di luar negeri, di dalam negeri, terus kita bangun gereja-gereja di beberapa pedesaan. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa terlibat dengan kartu ini. Kartu ini hanya sebagai alat pengingat saja, ya. Karena kadang kita janji kita lupa, jadi alat pengingat. Nah, tadi malam ada ibu-ibu yang ambil kartunya, dia bilang, Pak, kotong kalau cari Pak Dong susah nanti, kalau kotong harus Pak Dong Paraf. Jadi Bapak Ibu caranya begini Bapak Ibu bawa kartunya, dipotong kasih tinggal satu, nanti kami catat. Itu nomor registrasinya di situ itu semua nomornya, itu kami berinya pakai aplikasi, jadi nomornya semua berbeda Bapak Ibu. Maksudnya supaya kami bisa tahu, oh nomor 0076 itu dia sudah memberi, nanti kami akan rilis setiap bulan. Nah nanti kalau Bapak Ibu memberi cari kami tidak dapat atau tidak ketemu, Bapak Ibu tinggal tulis taruh di amplop, lalu nomor serinya itu Bapak Ibu tulis di amplopnya, nanti kami tahu bahwa ini adalah untuk persembahan misi, Bapak Ibu taruh di kotak di depan, nanti kami catat pemberian Bapak Ibu sebagai rilis pemberian untuk misi kami, misi kita. Yang itu untuk oma-oma yang mungkin tidak bisa pakai transfer. Nah kalau mama-mama, oma-oma atau kakak-kakak nyong, kakak nona yang bisa transfer saja, lalu nanti kami catat di mutasi mutasinya ya, rekening koran kita ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jelas ya Bapak Ibu ya, kayaknya saya sudah umumkan tiap minggu jadi saya tidak perlu jelaskan lebih detail, tapi kita bisa terlibat dalam pemberian kita dan jumlah yang ada. Itu jumlah yang paling kecil pun, itu kemarin Pastor Englin bilang jumlah yang paling kecil itu adalah memberilah dengan apa yang kita punya, yang paling kecil sekalipun ya. Jadi mungkin betepung hanya 5.000, nah itu bagian terkecil yang kita punya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya nanti ketemu saya jelaskan face to face. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, jadi besok pagi jam 9 ada seminar terakhir supaya kita bisa mengikutinya. Lalu sore jam 5 adalah penutupan kebaktian terakhir. Dan saya harap kita bisa kasih tahu teman dan jemaat yang lain yang belum sempat hadir. Dan karena mission conference kita ini diikuti secara online dan streaming bagi banyak daerah negara, saudara-saudara di berbagai negara, dan saya harus menyapa mereka, to all our brothers all the world in Europe, in Middle East, Africa, Asia, Australia, New Guinea, Hong Kong and United States. Thank you for your joining us in the second meeting in the mission conference
tonight. We hope you get blessing and be blessed. Speaker this night is Pastor Eka from Hillsong Church. By them trusting God in wilderness. And tomorrow morning we have seminar, and evening 5 p.m. we have third service, and we hope we meet you again, and God bless you. Pray for us in the New Covenant Assemblies of God in Jalan Jenderal Soeharto 25, King City, Kupang, Timor, Indonesia, so that we become multiply in soul and members, especially in spiritual. Thank you, God bless you. Mari kita sekalian bangkit berdiri. Kita nyanyi Speak Jesus. Wah, ini nyanyian keren. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Then every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. So every soul that have defied depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. So Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus.
streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a light. Haleluya. Mari kita berikan dulu sanjungan terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami percaya semua kami diberkati. Masih sisa besok pagi dan sore. Kami terus akan merayakan kemenangan-kemenangan yang kau lakukan dalam sepanjang perjalanan hidup kami dalam beberapa hari dalam mission conference ini. Dan kami akan menjadi orang-orang yang ada di barisan depan pekerjaan misi. Karena the mission is my responsibility. Adalah tanggung jawab. Misi adalah tanggung jawab saya pribadi dan setiap kami. Dan kami bekerja, Tuhan beri kekuatan sehingga sebelum Engkau datang banyak orang sudah ditolong, diselamatkan. Sebelum Engkau datang kami telah menyelesaikan tugas dan pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Pendeta Eka dan Englin, Pendeta Jason dan Pendeta Gerard. Besok kami akan diberkati lagi dengan firman Tuhan dalam seminar pagi dan juga KKR penutupan. Tolong bawa kami semua supaya kami merayakannya dengan penuh sukacita, dengan penuh kemenangan, damai sejahtera. Berkati semua hamba-hamba Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat, berkati semua anak-anak muda dan semua yang telah mengambil keputusan masuk ke dalam pekerjaan-Mu dan menyerahkan hidup untuk jalan dalam kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Now before you going home, raise your hand and your heart to the Lord. And now receive grace, mercy, blessing, give love and compassion from our Lord God the Creator. Dan sekarang terimalah berkat, kasih karunia, rahmat dan anugerah serta belas kasihan dari pihak Allah Bapa Sang Pencipta, from Jesus Christ our Savior, dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita, and Holy Spirit, Parakletos and Comforter, dan Roh Kudus Parakletos dan Roh Penghibur itu, now till the end of your life, mulai dari sekarang ini sampai ujung jalanmu, till Jesus coming back in second coming to pick up all of us going to heaven. Sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kami pulang ke sorga. All this blessing we receive in Jesus' name. Seluruh berkat ini kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya, mari sama-sama kita berkata amin. Shalom. Selamat malam, sampai ketemu besok pagi jam 9 seminar terakhir, dan sore jam 5. Dan besok penutupan kita ada selain kebaktian kita ada pesta bersama besok sore. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.